Malam ini kami dari 3K, Kompas.com, Kompas TV, dan Harian Kompas mendapat kesempatan eksklusif bisa beramah tamah dan berbincang secara langsung dengan penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Akmal Malik, MSI, beserta jajarannya. Kami dijamu di rumah jabatan beliau. Obrolan hangat malam ini seputar IKN dan peran strategis Pemprov Kalimantan Timur menyongsong kehadiran ibu kota negara yang baru. Simak obrolan kami bersama Pak Akmal Malik. Saat ini saya bersama dengan Bapak Akmal Malik. Beliau adalah penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Pak Akmal ini adalah Dirjen Oda ya Pak ya. Dan kalau mantan penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Jadi beliau sudah berpengalaman di bidang otonomi daerah juga. Yes. Dan sekarang menghandle Kalimantan Timur. Ya. Dan Kalimantan Timur kita tahu sekarang lagi punya event luar biasa besar dan super penting, yaitu IKN. Nah, tadi sempat ngobrol dengan Pak Gubernur, beliau sangat concern dengan kondisi daerah sekitar IKN, tidak hanya di dalam IKN, tetapi juga kepentingan di buffer zone. Nah, mungkin Pak Akmal bisa kasih informasi lebih detail bagaimana sebenarnya konsep pembangunan buffer zone di IKN nantinya, Pak, biar nanti manusiawi dan lain sebagainya itu, Pak ya. Ya, begini. Kita tahu Undang-Undang Nomor 3 2022 sudah menetapkan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, dan itu saat ini sedang proses pembangunan. Dan keberadaan ibu kota Nusantara ini tentunya akan menimbulkan pertumbuhan yang cukup tinggi di lokasi IKN itu yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu. Dan keberadaan IKN ini tentunya akan berdampak terjadinya peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan di wilayah ini. Tetapi juga harus diingat ketika seluruh mata tertuju kepada pertumbuhan IKN, harus diingat juga ada wilayah di sekitarnya juga yang sudah existing selama ini. Ada di situ Pasir, ada Kutai Barat, ada Balikpapan, ada Penajam Pasir Utara, ada Samarinda, ada Kutai Kartanegara, yang notabene juga mengitari IKN ini, yang juga sudah diisi oleh masyarakat di sekitarnya, yang pada akhirnya wilayah-wilayah ini adalah menjadi wilayah penunjang dan penyangga terhadap IKN. Pada satu sisi IKN akan bertumbuh bagus. Ya, nah daerah-daerah sekitar ini akan menjadi penunjang dan penyangga. Kalau pertumbuhan daerah IKN nanti sendiri saja dan tentunya harus diikuti oleh pertumbuhan yang sama oleh daerah berikutnya. Dan artinya harus ada desain yang baik dari daerah yang menjadi penunjang dan penyangga ini. Artinya kita harus mendorong daerah yang ada sekitar ini menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang ada di wilayah-wilayah penyangga dan penunjang ini juga harus kita optimalkan agar mereka jadi betul-betul bisa memberikan ruang yang baik kepada IKN. IKN tidak bisa bertumbuh sendiri. Dia harus bertumbuh bersama dengan daerah menjadi penunjang dan penyangga. Kalau tidak, kita akan menghadirkan nanti kesenjangan yang luar biasa. Nah, disinilah kita ingin membangun desain. Sekali lagi, jangan hanya fokus kepada IKN, tapi fokuslah kepada daerah peripheral yang tadi saya sampaikan tadi, karena sesungguhnya membangun sebuah daerah tidak bisa cuma fokus kepada daerah yang difokus itu saja, tapi adalah membangun daerah secara keseluruhan. Karena IKN tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah bagian dari daerah luas yang berada pada posisi wilayah Kalimantan Timur. Secara sosial dia terhubung ya, secara sosial. Mungkin secara administratif dia akan terpisah, secara sosial, secara ekonomi dia akan terhubung satu sama lain. Pak, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa desa-desa yang di pinggiran ini mempunyai satu potensi, kedua keberadaan IKN juga bisa punya kontribusi positif buat mereka ini. Itu kenapa sekarang kita mulai pemetaan. Ya, kami lagi memetakan melalui bersama-sama teman-teman IPB melalui program data desa presisi. Ya, ada 4 desa yang berada di wilayah delineasi ya di
di wilayah PPU, dan ada 37 ya desa yang sekarang lagi dimulai pemetaan oleh teman-teman dari IPB. Nah, kita akan mulai di sini dulu. Kita akan lihat bagaimana kondisi pelayanan publiknya, konektivitasnya, fasilitas kesehatannya, sarana prasarana pendidikannya. Nah, kita melihat jangan sampai sarana prasarana yang sudah ada ini kemudian akan stuck. Bagaimana mereka nanti akan menjadi penunjang dan penyangga terhadap sarana prasarana yang sudah ada di IKN. Mereka harus menjadi satu kesatuan. Pemaaf, kita katakan walaupun secara administratif dia nanti akan berbeda, tetapi secara sosial dia tidak bisa dipisah. Iya, betul. Gitu. Pak, tadi Pak Kemal menyinggung juga akan terlibat juga dalam revisi beberapa peraturan undang-undang ya. Iya. Mungkin ini salah satu beban tambahan Pak Akmal juga ya. Itu gimana nanti akan menghandle itu Pak? Mulai dari revisi UU IKN sendiri ya. Ya, undang-undang IKN alhamdulillah sudah selesai. Kemarin sudah selesai, dan kita memang memberikan penguatan tentang peran OIKN ya. Kemarin kita bersyukur, kemudian juga beberapa undang-undang seperti Jakarta. Kan Jakarta mau ditinggal nih, ya karena pindah ibu kota ke IKN di Penajam Pasir Utara. Nah, Jakarta nanti akan tetap kita dorong menjadi kota global, tetap dengan posisi kota status otonomi khusus, ya. Itu kenapa sekarang kita sedang mencoba menggarap revisi undang-undang ini. Insya Allah kita berharap, walaupun undang-undang 3 mengatakan bisa diberikan tenggang waktu sampai dengan 15 Februari 2024, tapi kita mencoba nanti kita selesaikan bulan Desember ini. Sehingga nanti Jakarta tetap bertumbuh menjadi daerah otonom dengan status khusus menjadi kota global, sementara OIKN tetap menjadi ibu kota dengan status ibu kota negara khusus juga. Oke. Terima kasih banyak Pak Akmal. Kita akan berjumpa lagi dengan Pak Akmal di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, Mbak Lina. Sudah ya. Pak ya. Sudah ya. Berarti ya, kapan pulang?